warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anakku? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah kabarnya baik semua, dan saya lihat sudah hadir dan beberapa yang masih sementara tergabung. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Tahu ini gambar apa? Sapu lidi, Bu. Sapu lidi, Bu. Ada yang ya. Nah, Gerald itu ada sapu lidinya. Nah, Alfarisi juga ada sapu lidinya. Coba, Nak Gerald, ambil satu batang lidi. Nah, silahkan sapu di dekatnya menggunakan satu batang lidi. Mana rasanya? Bisa tersapu atau tidak? Susah, Bu. Nah, coba pakai sapu lidi itu untuk menyapu. Mana lebih mudah? Apakah satu batang lidi atau satu ikat sapu lidi? Yang satu ikat ya. Nah, ada hanya dengan materi kita hari ini. Ratusan lidi akan bercerai-berai, tidak berguna dan mudah patah jika tidak diikat. Namun, jika lidi-lidi tersebut disatukan dan diikat, maka tak akan ada yang mampu mematahkannya. Itulah yang dimaksud dengan filosofi sapu lidi. Nah, anak-anak, ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu ada 4. Yang pertama, setelah kalian mengamati gambar, kalian dapat menemukan manfaat persatuan dalam kehidupan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mandiri. Terakhir, setelah kalian mengamati video dan mendiskusikan tari indang, kalian dapat mempraktikkan pola lantai tari tersebut secara mandiri. Nah, sekarang ada bacaan. 1. Kita teguh, bercerai, kita runtuh, merupakan semboyan yang sering kita dengar. Semboyan tersebut sangat bermakna bagi bangsa Indonesia. Secara harfiah, bersatu kita teguh bermakna bersatu, berbagai unsur dan perbedaan keutuhan sehingga memunculkan kekuatan. Sementara bercerai kita runtuh dapat dimaknai hilangnya rasa saling menghargai dan mempercayai sehingga dapat menyebabkan kehancuran. Berikut adalah contoh yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mengikuti kegiatan kerja bakti di sekolah maupun di masyarakat. Dan terakhir, kalian ikut gotong royong mengatasi bencana. Sampai di sini paham ya? Sekarang ayo amati gambar. Kalian tulis di buku tulis kalian, bagaimana perasaan kalian ketika melihat gambar seperti ini? Apakah pesan dari gambar-gambar ini? Jaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan hanya ibu guru, bukan hanya kalian, namun semuanya warga negara Republik Indonesia. Karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Bangsa Indonesia telah mampu membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Jadi sangat pentingnya kalau kita bersatu. Seandainya kita tidak bersatu, kita tidak akan merasakan yang namanya merdeka. Ini kegiatan satunya, ini tugasnya, jawab 3 pertanyaan ini. Kalian boleh cari referensi jawaban lain di internet maupun literatur lainnya. Ada yang bisa berikan jawabannya? Alfarisi sudah jawab tadi nomor 1. Manfaatnya kita lebih mudah bekerja sama dibandingkan sendirian. Kita lebih mudah bekerja sama dibandingkan apabila kita sendirian. Nah, adapun kesimpulannya, ya, manfaat menjaga persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia, yaitu pertama, kalian dapat terhindar dari pertikaian. Keempat, tali persaudaraan menjadi semakin erat. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, yang pertama itu tidak memilih teman, dan ketiga, kalian menghargai perbedaan yang orang lain miliki. Paham ya, Nak? Bisa ya? Selanjutnya kita akan menulis cerita tentang persatuan dalam kehidupan sehari-hari, ya.
Ini salah satu manfaat itu terhindar dari ini ada contoh ceritanya. Kalian bisa baca dulu. Bu, ini ceritanya tentang kisah nyata atau dikarang, Bu? Ini mengarang tapi sesuaikan dengan pengalaman kalian. Kalian menulis cerita sesuai dengan Ngerti, Bu. pengalaman kalian ya. Itu tadi contoh cerita. Sekarang ini tugas kalian, ya, tujuan kegiatannya setelah kalian tadi membaca teks dan berdiskusi dengan ibu guru, kalian dapat mengarang cerita tentang persatuan dan dalam kehidupan sehari-hari serta manfaatnya dengan tepat. Nah, langkah-langkahnya, tulislah sebuah cerita tentang manfaat persatuan dan kesatuan sesuai dengan pengalamanmu yang memuat kejadian yang menimpamu, manfaat persatuan dan kesatuan, serta waktu dan tempat kejadiannya. Nah, Hari apa, Bu? bisa besok. Bu. Kita lanjut lagi. Sini ada materinya yaitu pola lantai tari indang. Kalian masih ingat kan jenis-jenis pola lantai? Coba sebutkan dulu. Ingat, Bu. Pola lantai apa? Vertikal, Vertikal, horizontal. garis melengkung, Nah, garis melengkung, diagonal ya, ada juga diagonal. Nah, anak-anak, coba lihat ini di gambarnya yang menarik ini. Ini masuk pola lantai apa? horizontal. Ya, horizontal ya. Nih, pola lantai tari indang adalah horizontal atau lurus. Penari baris membentuk garis lurus ke samping. Klik link YouTube ini. Di situ ada isinya materi tentang pembelajaran pola lantai tari indang. Dan kita lanjut saja. Nah, di sini yang pola lantai pertama ada pola lantai segi 5. Gambarnya itu seperti ini, membentuk itu ya. Ini ada yang di lantai ini warna kuning, itu membentuk pola lantai segi 5. Sudah dilihat ya? Nah, langkah gerakannya berjalan jinjit ke depan hingga membentuk segi 5 ya, dan gambarnya seperti ini. Paham ya? Jadi sudah tahu yang mana segi 5 ya. Terakhir, pola lantai horizontal. Nah, inilah pola lantai pada tarian tari indang. Nah, berdiri membentuk garis lurus sejajar. Ya, sampai di sini sudah bisa dibedakan ya, mana segi 5, mana V, dan mana lurus horizontal. Kalian mengamati video tari indang, analisis videonya, perhatikan, praktekkan gerakannya, dan ibu tunggu prakteknya. Nah, anak-anak, saling menghargai adalah kunci untuk hidup rukun. Ada yang masih ingat apa-apa yang tadi kita sudah pelajari? Tentang persatuan, Ya, tentang persatuan. pola lantai tari. Tebal sekali. Ini terangnya. Kita tadi sudah mempelajari beberapa macam contohnya pola lantai dan tentang manfaat persatuan. Nah, anak-anakku, nanti tugasnya dikerjakan baik-baik dan ada nanti juga evaluasinya, jangan dilupakan. Nanti kirim juga semuanya. Dan sebelum kita tutup pembelajaran, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Lebih kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.